Halo Pak Yana. Hi everybody, selamat siang semuanya dan welcome ke Isolate Show. Ini adalah minggu terakhir untuk Isolate kita season kedua. Hi April, season ketiga kita dan kita ada dua tamu special minggu ini. Pertama adalah of course Indonesian Idol, Reginald Ivanova yang kita ngobrol dengan dia hari ini. Semua perjuangannya dia, bagaimana dia memenangkan akhirnya Indonesian Idol tahun 2012. It's really amazing. Dan jangan lupa ada giveaway dengan dia dan dengan produknya dia yang baru ini. So it's really interesting to see what she has to say ya. Oke, kita tunggu saja sebentar if she's already available. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar ya. Hai Ing Ing. Seru banget nih hari ini giveaway-nya guys dan sudah pasti yummy. Oke, she's here. Let's talk to her. Bentar, let me see if I can invite her. 3, 2, 1, and here we go. Halo. Hai Kak, bentar aku cari filter ya Kak biar cakep. Bentar. How are you Kak Grace? Baik. Mukanya kok nggak kelihatan semuanya nih? Belum. Oh. Kan lagi There you go. Halo, salam kenal. Hai, salam kenal Kak. Aduh. Oke, sebelum kita mulai, kita akan ngomong dulu ya bahwa kalian nonton hari ini yang live, kita akan berikan giveaway dari Vanka's Kitchen adalah punyanya Reginald Ivanova, ya kan? Ya. Jadi kita akan announce pemenangnya nanti di akhir show ini, jadi tolong pantengin sampai pada akhir. Oke, sebelum itu, tapinya ya, kita tahu bahwa Anda adalah seorang Indonesian Idol pemenang tahun 2012. Tapi orang juga tahu bahwa kamu telah beberapa kali bercoba terus, akhirnya tidak pernah bisa juga, ya kan? Berapa kali total kamu coba pas itu? 6 kali, sebelum yang ketujuh baru menang. Oke. Pertanyaan saya begini ya, dari awal pas kamu mau join Indonesian Idol itu kenapa? Apa alasannya? Karena awalnya tuh pas nonton American Idol seasonnya Ruben Studdard sama Clay Aiken, aku tuh ngelihat si second runner up-nya, si Kimberly Lock, itu tuh kan gendut gitu Kak. Dan aku tuh kayak mengharapkan kayak ajang pencarian kayak gini tuh ada di Indonesia gitu. Karena as we all know, mostly kan kayak semua singing contest dan apapun yang ada di Indonesia itu pasti semua tentang the look. Itu yang pertama. Gitu ya. Sementara ya kalau di Amerika ya look lo kesekian gitu, tapi lo punya the skill pertama gitu loh, kayak untuk jadi penyanyi, untuk jadi apapun lah gitu ya. Karena American Idol tentang singing contest ya tentunya yang paling matter adalah nyanyi lo nih gitu ketimbang look lo kayak gimana gitu. Karena look itu kan polishable ya Kak, gitu bisa dipoles. Kalau kayak nyanyi kan kayak bener-bener talenta gitu. Jadi aku tuh ya ajang seperti ini tuh ada di Indonesia dan akhirnya 2004 nongol lah Indonesian Idol yang pertama dan aku langsung excited gitu kayak wah gila langsung ada nih gitu kan, aku langsung pengen ikutan gitu Kak. Nah pertanyaannya begini, kalau kamu tadi bilang bahwa karena talenta pure talenta toh, tetapi kamu jujur nih ketika kamu ikut Indonesian Idol season pertama kali, 2 kali sampai 6 kali ya kan, apakah kamu merasa bahwa kamu benar-benar dinilai toh skill kamu tapi buat penampilan kamu? To be honest, karena dulu pas awal-awal itu aku nggak ngerti gitu ya, maksudnya tentang penilaiannya kayak gimana gitu ya, karena di otak aku pasti kan akan tentang nyanyinya doang gitu ya. Tapi ternyata memang nyanyi itu penting, tapi performance juga penting. Ternyata kayak gitu Kak. Tuh, kita nggak bisa juga yang kayak ujuk-ujuk datang juga kayak penampilannya selebor banget gitu kan, kayak yang literally nggak ada preparation lah gitu, nggak bisa juga gitu terlalu selebor gitu, tapi benar-benar diperhatikan juga gitu sih Kak. Jadi ketika kamu gagal 6 kali tersebut, apa sih komentar yang mereka biasa kasih tahu ke kamu? Masalahnya apa, kurangnya begitu? Karena waktu pas aku yang 6 kali gagal itu, aku tuh belum pernah sampai ketemu juri artis kecuali di season 2 gitu ya, dan biasanya pun nggak kalau yang bukan di juri artis tuh kita nggak pernah dapat komentar Kak. Jadi cuman nyanyi aja gitu. Kalau misalnya masuk ya masuk, kalau enggak ya enggak. Gitu. Tapi kalau yang di season 2 waktu itu aku ketemu sama Mas Indra Lesmana, Mas Yofi Widianto sama Mami Titi. Cuman menurut mereka ya aku masih kurang greget gitu secara nyanyi gitu, masih kurang On fire. Masih kurang ada gregetnya gitu waktu nyanyi waktu itu. Cuman waktu itu yang kasih kesempatan untuk bisa
maju ke babak berikutnya Mas Yofi Widianto gitu. Tapi Mami Titi sama Mas Indra belum bisa kasih karena menurut mereka ya kayak masih kurang nendang gitu. Gitu sih. Oke. Oke. Nah, ini yang saya merasa menarik sekali bahwa kamu gagal mencoba. Pernah nggak sih pertanyaan saya adalah pernah nggak ada satu momen bilang, oke, ini yang terakhir kali gue coba deh, kalau gue gagal gue udah gak mau gitu. Ada nggak? Banyak banget, Kak. Mostly Nah, pas udah gagal, aku selalu kayak gitu, kayak udah gitu, kayak gak akan lagi gue ikutan Indonesian Idol gitu kan, kayak. Tapi lucunya setiap udah ngeliat iklannya gitu ya di TV gitu kan, nantikan audisinya di kota Anda, toreng 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 gitu kan, langsung kayak oke, sekali lagi deh gue coba gitu, Kak. Langsung kayak ada tombol on lagi gitu di diri aku, langsung ikutan lagi gitu. susah nggak? Begini, kamu kan satu season itu kan ada waktu ada breaknya ya kan? Jadi kamu kan udah ikut audisi, terus gagal ya kan? Pasti kan ada down, aduh gimana. Apakah pas break itu kamu motivasi diri, oke deh, saya akan mengimprove tadi komentar-komentarnya apapun juga itu, ya kan? Sambil nyari kerjaan lain untuk bisa siapin untuk idol selanjutnya. Bagaimana prosesnya? Atau malah justru kayaknya aduh udah capek, nanti pas mulai lagi ada iklan tersebut kayaknya oke, terus mulai latih lagi. How is the process behind it gitu loh? Aku malah kayak yang cari tahu gitu, apa ya sebenarnya Indonesian Idol nih maunya apa ya. Aku malah jadi kepo sih, Kak, kayak sampai akhirnya aku pernah diet, nurunin berat badan gitu kan ya, karena aku mikir apa memang harus kurus gitu. Aku kurus pun gak masuk akhirnya gitu. Terus kayak apakah aku harus pilih lagu yang susah? Aku pilih lagu yang paling susah gitu kan, gak masuk. Aku pilih lagu yang gampang, gak masuk gitu. Jadi sebenarnya apa sih, apa formula idol gitu. Jadi kayak bener-bener aku nggak tahu gitu, Kak. Justru ketika aku bener-bener udah nothing tulus, udah sama sekali kayak serah mau masuk kayak mau enggak kayak mau apa gitu ya, aku tuh yang udah di titik kayak ya udahlah bodo amat gitu. Karena awalnya waktu itu nggak enak, Kak, sama temen, karena temen aku ada yang kerja di Fremantle yang punya license-nya idol itu. Jadi dia nawarin lah untuk ikut special hunt. Jadi kayak audisi cuman beberapa orang aja gitu, nggak ngantri sama ribuan orang gitu, Kak. Terus aku kayak enggak, gue udah tahu gue nggak bakal masuk. Aku udah kayak gitu, kayak yang udah bodo amat, udah males banget lah sama idol, udah 6 kali fail kan, Kak. Ini pas mau ke-7 nih, Kak, gitu. Dan akhirnya kayak dia telepon lagi gitu, 2 kali dia telepon lagi, aku tetap nolak gitu. Begitu yang ketiga dia telepon lagi, wah aku mulai tergoda tuh, kayak yang iya gitu, mulai kayak ya udahlah gue coba lagi deh sekali lagi, dan gak enak juga gitu. Atas dasar satu gak enak juga sama temen aku yang udah sampai 3 kali nelfonin. Akhirnya aku kayak oke lah gitu kan. Nah itu bener-bener udah gak, Kak, bayangin aku cuma datang audisi pakai baju kerja, literally kayak kemeja, blazer, celana bahan, kayak orang ngantor gimana sih gitu. Terus lagu nggak ada persiapan gitu kan, pilihan lagunya juga kayaknya nggak tepat, masuk, ujung-ujung malah menang gitu. Jadi kayak aku sih mikirnya semua tuh bener-bener Tuhan sih, Kak, gitu. Aku bener-bener ngelihat ini udah God's timing gitu buat aku gitu. Karena ya kalau aku bisa ngelihat sekarang gitu ya, baru ngelihat ke belakang, aku bener-bener ngeliat gimana terlalu banyak kebetulan yang kebetulan gitu loh untuk aku di 2012 itu sendiri gitu sih, Kak. Jadi aku bukan yang malah kecewa terus kayak males gitu, tapi kayak apalagi ya yang harus malah penasaran gitu. Kenapa ya kok gue bisa gak masuk ya? Kenapa gue nyanyi lagu yang susah gak masuk? Kenapa gue nyanyi lagu yang gampang juga gak masuk? Gue dandan kayak penyanyi gue gak masuk. Terus gue dandan kayak orang biasa yang cuman kayak pakai blues biasa celana malah masuk gitu, bisa ketemu juri artis waktu itu gitu kan. Jadi kayak tapi gini, tapi Regina, maksudnya kamu sendiri adalah orang yang pede kan? Maksudnya kamu yakin bahwa betul kamu tuh pasti betulnya nggak kalah sama orang tersebut, bener kan, dalam hati kamu? Halo? Ups, kayaknya mati. Sebentar ya, semoga dia reconnect. Ini, halo, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kayaknya Regina lagi ada gangguan internet di sananya. Bentar, saya coba WhatsApp dia dulu deh. Bentar ya. Halo, Regina. Halo. Sorry, Regina. Halo. Halo. Kayaknya tadi mati deh, Regina. Oke. Suaranya? Bisa suara? Aduh, mati.
Aduh, aduh, aduh. Tunggu ntar teman-teman ya, saya coba akan undang dia lagi sekali lagi ya. Sebentar. Kak, Halo. sorry banget tadi ada telepon masuk jadi hilang suaranya. Apa-apa. Sorry, sorry Lagi Kak, sibuk sorry, soalnya. sorry. Ngapa. Oke, jadi saya ulang pertanyaan saya ya. Jadi kamu apakah orangnya benar-benar pede sekali bahwa kamu tahu bahwa kamu tuh skillnya pasti udah di sana gitu loh. Jadi Justru bikin kamu enggak, tuh penasaran. enggak sih. Kalau aku malah ngerasa gini, kan gue bisa nyanyi gitu loh. Maksudnya aku ngerasa kayak aku tuh bisa nyanyi gitu. Tapi kalau kayak ngerasa aku tahu I am that good dan aku bisa ada di situ tuh kayak enggak sih Kak. Ngerasa kayak Hmm. gue bisa nyanyi lah gitu dan kayak compare tuh juara-juara ini ya gue nggak jauh banget lah gitu aku ngerasa kayak gitu Kak gitu jadi kayak gitu. Kalau ngerasa kayak gue bagus banget sih enggak gitu cuman kayak bisa Hmm. terusnya gitu at Bisa least lah, kayak bisa lah. maksudnya masuk TV lah gitu loh Kak. Oke, oke. Jadi gini, jadi yang pas terakhir kali 7 kali itu, kamu ada nggak sih feeling kayaknya oke, kayaknya ini yang the one, ya, ini yang the one. Ada nggak sih atau sama aja feelingnya pas itu? Nggak ada sama sekali Kak, nggak ada sama sekali. Memang kayak apa ya semua udah kayak nothing tulus sih kalau di yang ketujuh ya. Oke. Cuman Iya, kalau iya. yang pas 1 sampai 6 itu kayak aku tuh merasa aku yoi banget gitu loh Kak. Kayak ngerasa bahwa gue bisa nih, gue pasti bisa. Gue nih, gitu. Pasti bisa lah gitu. Justru disitulah mungkin aku ngelihatnya kayak Tuhan tuh melihat attitude aku juga ya Kak. Gitu loh, kayak Hmm. gimana mungkin bukan bukan hal yang mudah, bukan hal yang susah buat Tuhan tuh menangin aku lah di season-season sebelumnya gitu. Tapi aku rasa Hmm. tetap tahu lah ya bahwa kalau aku menang di season-season sebelumnya, pasti aku akan jadi Regina yang sangat bangga sama diri aku ketimbang aku bangga sama apa yang Tuhan kerjakan buat hidup aku lewat Indonesian Idol. Kayak gitu. Oke, oke. Dan kenapa harus di 2012 aku bener-bener hari ini bisa proudly declare bahwa ya itu memang Tuhan semua yang kasih buat aku gitu. Karena memang amin Kaprila. Iya. Ya karena namanya ya itu semua karena Tuhan. Kayak aku bilang tadi Kak di awal, terlalu banyak kebetulan yang kebetulan gitu loh Kak. Jadi Hmm. eh Tuhan lah semua itu Tuhan yang tahu timingnya dan Tuhan yang tahu Jadi hati aku yang licik ini. benar-benar. Jadi ya memang harus di yang ketujuh gitu. Sampai akhirnya Gitu. ya Tuhan yang di-glorify bukan Reginanya yang di-glorify gitu Kak. Dan selain tembok Jericho juga satu hal lagi, hari apa istirahat, hari rest nih. Jadi 6 hari kamu kerja terus capek. Hari terakhir itu kamu istirahat malah menang gitu kan, benar nggak? Asli, asli Oke. Tuhan sih banget. Tapi pertanyaannya begini Regina, kan banyak orang terinspirasi bahwa kamu tuh terus berjuang, akhirnya menang ya kan. Tetapi contohnya ada orang betulnya memang nggak dijodoh di bidang tersebut, nggak jodoh di kompetisi tersebut. Nah, apa artis kamu pada mereka-mereka ini gitu loh? Apakah saya seperti kayak Regina nih harus berjuang sampai akhirnya dapet? Tapi kadang-kadang nggak kayak begitu sepertinya. Jadi apa sih kamu punya arti mereka semua ini? Aku punya satu contohan yang luar biasa sih sebenarnya. Sebenarnya kalau yang pertama yang bisa aku jawab adalah kita harus benar-benar tahu apa passion kita Kak, gitu ya. Kalau Hmm. misalnya memang apa namanya kita tahu dari kecil misalnya aku terus suka banget nyanyi dari kecil gitu ya, Hmm. ya berarti memang itu passion kita. Atau let's say dari kecil tuh aku tuh suka banget gambar gitu ya. Ya memang itu passion kita menggambar, bisa jadi desainer, mungkin bisa jadi arsitek, menggambar garis-garis itulah ya rumah-rumah itu atau apapun gitu. Kita harus tahu dulu passion kita itu apa. Nah, kalau contohan yang kedua yang bisa saya kasih tahu, mungkin di sini semua pasti tahu Yura Yunita, ya. Yura Yunita itu adalah teman saya audisi di 2012 juga waktu itu. Jadi kita terakhir ketemu itu di 27 besar menuju panggung 15 besar. Mungkin Yura tidak berhasil di Indonesian Idol, tapi dia nggak patah arang gitu ya. Dia langsung coba lagi di The Voice gitu. Dia Hmm. coba di The Voice karena memang dia tahu passionnya dia nyanyi gitu. Hmm. Akhirnya di The Voice dia dipegang sama Glenn almarhum dan lihatlah dia yang sekarang. Siapa yang nggak tahu Yura Yunita gitu. Jadi menurut aku yang paling penting adalah harus benar-benar tahu dulu sih passion kita itu apa gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu passion kita apa, percuma gitu. Percumanya apa? Nanti kalau ketemu apa namanya batu-batu kerikil-kerikil tajam gitu ya yang bisa meruntuhkan semangat kita, kita nggak akan mau Oke. terobos batu itu gitu loh Kak. Kita nggak akan mau kerja lebih keras karena bukan passion
gitu. Tapi kalau memang passion kita mau tuh kerikil tajam kek, mau itu pedangnya Excalibur kayak atau apapun gitu ya, yang bisa pangkas-pangkas, itu kayak it won't affect us karena ini passion gue. Dan kalaupun memang itu nancep ataupun apa gitu ya, karena satu hal atau apa gitu bikin kita kayak ngerasa aduh kenapa ya gini banget, susah banget gitu, tapi kita kayak cuman akan sesaat itu doang, tapi kita maju lagi gitu, enggak yang tiba-tiba jadi stuck di situ gitu sih Kak menurut aku. Nah, ini pengalaman kamu tadi kamu ceritakan tersebut, masalah berjuang dan tahu kerikil dan tahu passion tersebut. Kemarin saya baca di interview bahwa setelah saat masa pandemi ini, ternyata kami job itu semua hilang semua, ya kan? Karena tidak ada live studio dan segala macam. Boleh nggak share sedikit ya Gina ya, apa sih kamu alami sama pandemi ini tentang karir kamu saya? Ya selama pandemik pastinya untuk seorang pekerja seni, wah sangat-sangat terdampak ya Kak. Gitu, jadi 2020 itu Maret sampai Oktober itu aku benar-benar gak ada kerjaan sama sekali. Secara professionally nyanyi ya, gitu sama sekali nggak ada gitu. Jadi disitulah aku mulai berpikir apa yang bisa aku lakukan gitu, bukan cuma diam-diam doang. Jadi aku mengkaryakan mamaku dalam artian gini, mamaku jago banget masak Kak gitu, dan kenapa nggak jualan aja nih makanan mateng gitu kan. Terus aku yang nge-branding gitu loh. Jadi aku yang memarketingkan masakannya mamaku gitu. Istilahnya ya puji Tuhan ya orang tahu aku gitu. Terus ya aku punya komunitas-komunitas yang tahu juga masakan mamaku rasanya kayak gimana gitu. Jadi ya puji Tuhan Kak, itu menolong banget sih, menolong sampai dengan akhir tahun 2020 tuh nolong banget itu si Fangkas Kitchen ini gitu. Jadi jualan lah masakan-masakannya mama gitu. Setelah itu Tuhan bukain juga yang lain gitu. Ternyata aku tuh punya talenta bisa bacain cerita loh buat anak-anak gitu. Ternyata aku bisa terlibat lebih lagi di sekolah minggu gitu. Aku bisa jadi pembaca Bible story buat anak-anak kecil gitu. Terus kesini lagi terbuka lagi. Kalau tentang nyanyinya, aku bisa ngajar vokal secara online gitu, yang tadinya mungkin susah untuk diakses jadi lebih gampang, mau siapapun dimanapun bisa ketemu secara online gitu loh Kak. Terus ada lagi webinar yang butuh public figure gitu ya untuk bisa jadi speakernya mereka, dan akhirnya ternyata aku bisa ya terlibat di acaranya pemerintahan juga gitu loh, yang aku berbicara tentang apa yang aku lalui juga gitu, yang semuanya masih satu maksudnya masih mencangkup apa yang bisa aku share dari hidup aku juga gitu loh Kak. Jadi aku melihat kayak gimana Tuhan tuh punya cara tuh keren banget ya, maksudnya bisa bukain talenta baru gitu buat aku dalam hitungan 1 tahun pandemi gitu loh Kak. Dan I am truly grateful gitu buat hal itu, yang sampai hari ini pun jadi aku bisa maintain semuanya gitu yang bisa aku lakukan gitu. Jadi aku kalau misalnya lagi nggak ada nyanyi, aku masih ngajar vokal gitu kan. Kalau lagi nggak ada off air, kalau lagi nggak ada ngajar vokal, aku ada webinar gitu kan. Dan kalaupun lagi nggak ada webinar, ya puji Tuhan off airnya masih ada lagi sekarang gitu. Jadi kayak semuanya kegebuk gitu dengan dengan dunia online sekarang ini gitu sih Kak. Jangan lupa teman-teman ya, tadi kan Regina bilang ada bakminya dia tanah itu mainan Fangkas Kitchen ya. Jadi ada giveaway-nya. Nonton sampai akhir kita akan announce winners nanti ini ya. Oke, saya tadi ketika kamu jualan bakmi pertama kali, kamu dikenal sebagai Regina, wah ini Indonesian Idol, ini artis selebriti. Tiba-tiba harus jualan bakmi gitu loh. Jualan bakmi 20.000, 30.000-an ya kan. Ada nggak sih rasa kayaknya aduh minder atau malu atau bagaimana? Masa nggak sih gitu? Ada feeling tersebut nggak? Enggak sama sekali, justru malah aku bangga gitu, karena aku tahu yang aku jual ini makanan enak gitu loh Kak. Yang orang tuh bohong banget kalau nggak nagih kalau pesen makanan aku gitu. Dan buat aku ini satu hal yang aku sangat bangga gitu. Dan ya bisa, mungkin ada beberapa yang udah mencoba mie ayam Fangkas Kitchen di sini ya, pasti tahu rasanya kayak gimana gitu. Jadi aku nggak ada malu-malu sama sekali gitu. Bahkan kayak dibilang sekarang jualan mie ayam ya memang jualan mie ayam juga gitu sambil jalan gitu kan. Jadi ya
happy happy aja sih Kak gitu. Kenapa harus malu gitu? Malu tuh kalau nyolong ya kan, malu tuh kalau korupsi ya, malu tuh gitu. Ya kan, jujur aja kan Regina, maksudnya pasti ada orang tersebut yang bisa contoh posisinya ada selebriti, dia pikir gue nggak mau, ini bukan level gue jualan noodles, gitu. Gue levelnya nyanyi di stage, di acara heboh ya kan. Maksud saya kan ada orang tersebut apa Regina, mungkin bukan kamu, tapi ada orang tersebut, pokoknya saya tanya kamu ya kan. Nah, Ya, jadi dari semua yang kamu alami ini, saya pengen betulnya memberi kesan pada penonton hari ini bahwa banyak orang mikir, oh Regina menang Indonesian Idol itu udah di end story, happily ever after. Tetapi betulnya enggak, benar nggak? betul, betul, Ya, betul. benar kan? Jadi mungkin Regina bisa share nggak sih, selain tadi ada bilang pandemi ada masalah, terus apa itu udah momen yang agak jangka panjang kan ya. Jadi apa sih buat diri kamu ini yang kamu terus itu belajar ya dalam segala situasi itu, and what is your vision down the road itu apa sih? Sebenarnya kalau hal yang paling aku pelajari adalah tentang rasa syukur ya Kak. Gitu kayak Tuhan udah kasih aku kemenangan yang buat aku tuh luar biasa banget lah ya gitu. 8 tahun penantian tiba-tiba Tuhan kasih jedar gitu kemenangan gitu. Dan kayak kemenangan itu oke lah kemenangan gitu ya. Nyampe lah istilahnya di salah satu goal dalam hidup aku. Tapi kan to maintain itu kan Yes, lebih susah ya Kak, ketimbang benar, kita meraihnya gitu ya. benar. Jadi buat aku gimana cara aku memaintain ya dengan rasa syukur itu sendiri gitu loh. Maksudnya ya seberapa aku mensyukuri istilahnya titel yang udah Tuhan kasih nih gitu, dan apa yang mau aku lakukan lebih gitu loh setelah Tuhan kasih nih kemenangan itu. Udah mau segitu aja nih Regina Idol kelar seasonnya gitu, terus ada idol yang baru, kalau si Regina nggak do something atau nggak apa ya bye Regina gitu kan, maksudnya kayak orang akan lupa begitu aja gitu. Jadi kayak lebih tentang bersyukurnya sih Kak gitu, apa yang mau aku lakukan lebih gitu dari yang udah Tuhan kasih gitu. Nah tentang apa yang mau aku lakukan ke depan juga sama gitu, kayak dengan kemenangan yang udah Tuhan kasih buat aku, dengan segala talenta yang udah Tuhan bukakan lebih lagi buat aku gitu ya, aku mau balikin ini semua ya supaya semua orang tuh tahu betapa kerennya Tuhan yang bawa aku tuh ngelewatin segala macam musim dalam kehidupan aku hingga akhirnya aku tuh ada di titik ini dalam hidup aku gitu. Kayak amin 2022 kalau Tuhan kehendaki aku akan melakukan 2 proyek besar. Jadi mohon didoakan ya, kembali lagi semua itu supaya semua orang tahu gimana Tuhan tuh membawa aku sejauh ini dalam hidup aku gitu loh Kak. Jadi supaya semua mata, supaya semua telinga tuh bisa melihat how great is my God gitu dengan apa yang dia lakukan dalam hidup aku. Jadi jangan pernah tinggalin Tuhan, istilahnya kayak gitu loh Kak. Kayak teruslah libatin Tuhan dalam hidup lu semua nih ya yang lagi nonton gitu ya, kalian semua yang lagi nonton ini, please gitu. Jangan pernah tinggalin Tuhan gitu. Karena dia nggak pernah tinggalin kita sebenarnya gitu. Karena kita kadang-kadang merasa kita oke tanpa Tuhan, tapi tidak ya kan, saya beri kombatin gitu. Jadi Benar. semua tentang rasa syukur itu sih Kak kalau buat aku gitu. Apa yang di hidup kamu ini, apa sih yang kamu paling bersyukur tentang? Wah, sebenarnya banyak gitu ya. Satu saja, Tapi satu saja. satu hal yang paling aku bersyukur adalah ya aku punya Tuhan yang luar biasa lah ya Kak. Gitu ya, aku punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin buat semua orang kayak lo rohani banget sih. Lo ini banget sih Tuhan mulu. Well, ya you name it lah. Kalian mau sebut aku apa gitu ya. Tapi ini satu hal yang paling aku syukuri gitu ya. Okay. Punya Tuhan yang luar biasa, yang mau punya hubungan pribadi sama umatnya gitu, yang mau punya hubungan pribadi sama aku gitu. Bukan Tuhan yang gila hormat, bukan Tuhan yang sembah gue, enggak. Tuhan saya nggak kayak gitu. Tuhan saya Tuhan yang mau kita punya private moment setiap hari sama dia, punya hubungan yang intim sama dia setiap hari gitu. Dan akhirnya ya hal-hal yang gak pernah aku lihat, gak pernah aku dengar, bahkan gak pernah timbul dalam hati aku tuh bisa Tuhan kerjain tuh gila-gilaan dalam hidup aku gitu Kak. Jadi ini yang aku pengen semua orang tahu gitu loh. Karena ya salah satu cita-cita aku adalah kayak aku bilang, Tuhan aku pengen mengimpact dunia ini gitu. Jadi ya mungkin sekarang skalanya masih kecil gitu, tapi salah satu hal yang amin tahun depan kalau Tuhan berkenan, sekali lagi ya kalau Tuhan berkenan ya Kak,
kalau misalnya tahun depan Tuhan izinkan proyek itu terjadi, ya aku berharap seluruh orang di dunia ini bisa tahu siapa Tuhan yang aku sembah. Gitu sih, Kak. Jadi lewat cerita itu aku pengen semua orang tahu gitu, dan ini bisa benar-benar dilihat, dan juga ya ini based on true story gitu, karena ini my journey gitu, bukan cerita orang lain yang aku comot-comot enggak gitu, tapi ini my life, my story gitu, yang aku lewatin sama Tuhan gitu sih, Kak. Apa sih momen terendah dalam hidup kamu? Waduh, ini juga banyak. Satu saja, yang terendah, paling rendah. Mungkin waktu aku kehilangan papaku ya, karena waktu aku terbilang sangat muda, umur masih 9 jalan 10 tahun, kita kecelakaan sekeluarga, Kak, gitu. Dan saat itu papaku meninggal gitu. Jadi buat aku kayak punya hubungan yang deket banget sama papaku waktu dia hidup, tapi waktu dia meninggal, aku bahkan nggak tahu dia udah nggak ada gitu. Setelah 3 minggu aku ada di rumah sakit, aku baru tahu dia udah nggak ada, dan dia udah dikuburin gitu kan, kayak udah bener-bener sama sekali nggak punya kesempatan untuk ketemu lagi sama dia. Jadi buat aku itu salah satu momen yang paling heartbreaking lah ya buat aku gitu, kayak ya jadi pengen nangis deh, Kak. Maksudnya kayak seorang yang aku idolakan lah ya dari kecil gitu maksudnya, dan dia nggak bisa ngeliat dia lagi gitu sih. Jadi nangis deh siang-siang. Gitu. Apa yang kamu ingat tentang ayah kamu? Wah, dia orang yang sangat baik, sangat dermawan, selalu peduli sama semua keluarganya gitu ya. Dia sangat support semua keluarganya gitu, dan dia sayang sama anak-anaknya gitu, kayak ya dia papa yang baik lah gitu. Mungkin ya karena aku punya sosok papa yang baik juga, jadi ya aku bisa melihat Tuhan juga kayak gitu ya, Kak. Maksudnya bisa melihat Tuhan tuh ya bapak yang baik gitu, maksudnya ya yang selalu peduli sama aku gitu, selalu ada buat aku gitu. Yang itu yang aku lihat juga dari papaku sih gitu. Nah, kenapa ada orang ketika terjadi tragedi seperti kamu alami itu, mereka justru mempertanyakan kenapa Tuhan terjadi pada diriku, malah justru marah pada Tuhan. Tapi kamu sebaliknya justru merasa bahwa aduh, ayah saya itu benar-benar bapak saya di surga bapak yang baik gitu. Kenapa beda dengan kamu pada untuk hal ini ya? Jujur kalau itu aku nggak tahu jawabannya, Kak. Karena mungkin ya Tuhan mungkin kasih aku hati yang kayak gini kali ya. Aku nggak tahu juga sih, Kak, jawabannya apa gitu. Karena dari dulu I don't know ya, jadi aku nggak tahu jawabannya gitu. Dari dulu kayak banyak hal-hal yang buruk juga sering terjadi gitu lah ya, kayak tadi aku bilang sama kakak gitu. Banyak dark moments lah dalam hidup aku gitu. Tapi aku tuh nggak pernah yang marah sama Tuhan kayak, ini semua kenapa sih Tuhan? Kenapa sih lo kayak gini? Aku sama sekali nggak pernah kayak gitu. Aku paling cuma kayak kenapa ya kok kayak gini gitu. Tapi ya aku tetap cry outnya ke Tuhan gitu. Tuhan, aku tuh sedih gitu. Maksudnya aku cerita gitu, kayak lebih kayak gitu sih, Kak. Dan aku tuh be honest bener-bener nggak tahu gitu jawabannya kenapa aku kok bisa punya perspektif kayak gitu ya. Mungkin ya Tuhan kasih aku hati yang kayak gini kali ya, Kak. Jadi nggak nggak negatif gitu sama tuh. Nggak tahu gitu, kayak kalau sama orang lain di sekitar aku mungkin aku bisa emang tuh dia begini, mungkin bisa kayak gitu ya, tapi kalau sama Tuhan tuh kayak nggak bisa aku gitu. Kayak Gina, saya berharap hati kamu ke depannya seumur hidup kamu akan terus begitu pure and softnya seperti begini. Guard your heart ya, dikatakan adalah guard your heart. Paling penting dalam hati demi kita. Amin, Kak, amin. Gina, I appreciate so much kamu benar open about your share, itu benar sangat membantu banyak orang pada hari ini. Dan sebelum kamu pergi, tolong sebentar ya. Bahwa kita biasanya ada rapid fire question. Ini pertanyaan benar yang sangat cepat sekali. Kamu jawab cepat sekali aja juga ya. This is rapid fire question. Oke, siap? Ya? Yeah. Oke. Apa sih lagu favorit kamu yang paling kamu suka? Jesus, It Is You. Oke. Siapa favorit artis kamu selain diri kamu sendiri? Adele. Oh ya, oke. Oke, pilih dari 3 ini ya. The Voice, American Idol, atau America's Got Talent, mana yang paling suka? American Idol. Oke. Apa yang kamu nonton sekarang ini? Aduh,
Aku nonton apa ya? Aku lagi nggak nonton apa-apa, Kak. Serius. Lagi nggak Wow, nonton apa. okay. Sekarang nonton kakak deh. Lagi nonton kakak, Grace. I'm really honored. Thank you. Oke. Apakah kamu ada seorang yang bangun pagi-pagi atau tidur malam-malam sekali? Dua-duanya. Karena hamil kali ya? Karena hormon hamil. Oke. Alright. Oke, menurut kamu ya, apa sih lagu yang paling susah untuk dinyanyikan? And I am telling you I'm not going. Oh ya? Wow, oke. Wow, oke. Alright. Oke, sekarang jawab ini ya. Overrated atau underrated, oke? Rap song, lagu rap. Overrated. Oke. TikTok music. Aduh, aku bisa dibully seluruh rakyat Indonesia, tapi buat aku underrated. Maaf ya semuanya, sarange. Ini menurut aku loh, maaf. Oke. Taylor Swift. Overrated. Overrated. Oke. Dan satu pertanyaan terakhir. Describe yourself in one word only. Blessed. Wow, I love that. That's so good. Oke, teman-teman yang ditunggu sekarang tunggu sabar ya. Kita akan memberikan sekarang hadiahnya ya. Jadi 5 orang ini masih diberikan 5 paket daripada Fakas Kitchen ya. Saya sebutkan nama kalian juga. Pertama-tama adalah Retno Sugianto. Retno Sugianto. Setelah itu adalah Polinya Tampu Bolon. Ya. Ketiga adalah Evi Noverisa. Keempat adalah Anyoy_Anugrah, dan terakhir adalah Nurlin Senainggolan. Oke, nanti kita DM kalian kasih apa kita. By the way, sorry, boleh kirim ke seluruh Indonesia atau kemana saja ya pengirimannya? Sementara ini masih Jabodetabek, Kak. Gitu, tapi Jabodetabek ya. Ada beberapa daerah yang pokoknya udah bisa dikirim pakai Paxel, itu bisa kita kirim. Oke, semoga pemenang ini semua tinggal di daerah lokasi percakapan daripada Fakas Kitchen. Again, Regina, thank you so much. Kamu yang story benar-benar menginspirasi, terutama kata terakhir, you are blessed. So God bless you. That's the most important thing. And bless you too, Kakak. Terima kasih. Salam sehat ya. Semoga semua lancar dengan si bumi, dengan si bayinya ya. Thank you, Kakak. Terima kasih banyak. Thanks for having me. Thank you everybody for watching. See you. Bye.